Oke, sudah dimulai pengerekamannya. Jadi record ini digunakan nanti ada video yang bisa dilihat kalau misalkan kalian tidak ikut perkuliahan daring. Nah, itu bisa dicek videonya seperti apa. Atau untuk cross check pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu ada juga videonya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dapat keberkahan dari mata kuliah ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama di mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Nah, saya diampu oleh Kaprodi untuk mengampu mata kuliah ini. Ini saya belum pernah mengampu kelas ini sebelumnya ya. Apa sudah pernah? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Oke. Oke, di pertemuan untuk mata kuliah ini nanti diharapkan ada produk yang kalian buat, yaitu produk IoT. Nah, nanti konsepnya perancangan seperti apa nanti kita lihat di kontrak perkuliahan. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, selanjutnya ada kontrak perkuliahan. Oke, slide ini nanti akan muncul terus di awal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, sekedar untuk mengingatkan kembali. Oke, untuk bobot pertama, bobot absen sebesar 30%. Nah, kalian bisa absen dengan 3 cara. Bisa mengklik absen yang ada di kampus. Kemudian yang kedua bisa klik online kalau misalkan perkuliahannya daring. Klik online di kampus, itu otomatis absen juga. Atau mengisi kolom komentar sesuai dengan pertemuan yang berlangsung hari itu juga. Nah, itu juga bisa absen di situ. Oke, kalau misalkan offline, luring di kelas, nah itu bisa klik absen atau isi kolom komentar. Seperti itu, bobotnya 30%. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tugas juga sama bobotnya 30%. Nah, tugas di sini nanti salah satunya pertemuan hari ini ada tugas membuat resume ataupun rangkuman untuk mata kuliah pertemuan pertama ini. Dan yang kedua cari jurnal penelitian yang membahas tentang IoT. Nah, itu nanti ada 2 file di zip dikirimkan di kampus. Untuk tugas sendiri itu paling lambat sebelum UAS. Jadi jangan sampai lupa. Waktunya masih lama karena baru pertemuan pertama. Tapi jangan sampai lupa. Kemudian ada UTS UAS juga sama bobotnya 20%. Di mana UTS UAS-nya nanti kita tidak ada tulis menulis. Jadi nanti UTS-nya berupa penelitian ataupun perancangan, membuat proyek-proyek kecil. Nah, nanti UAS-nya yaitu membuat implementasi, membuat satu produk. Jadi bahasanya berupa IoT sesuai dengan mata kuliah ini. Itu dari bobot nilai persentase mata kuliah pengembangan SI dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Nah, ada yang berikutnya output setiap mata kuliah dari aturan berita bangsa di semester ini, di mana nanti mahasiswa ataupun mahasiswi yaitu wajib mencari narasumber. Nah, narasumber itu nantinya berupa praktisi di bidang IoT, karena mata kuliah kita ke IoT. Nantinya narasumbernya akan memberikan sharing knowledge, pengetahuan
tentang IT yang dia pelajari dan nanti diangkat ke dalam seminar nasional. Nah, itu dari pihak mahasiswa ataupun mahasiswinya dicari praktisi. Dari saya selaku dosen nanti akan dibuatkan laporan pengabdian masyarakatnya. Dan dari kampus sendiri nanti akan dibuatkan MOU dan SPK-nya. Jadi surat penugasan kegiatannya seperti apa. Dan untuk tugas sendiri nanti tugasnya ada pertemuan kedua atau ketiga atau keempat nanti ada membuat video. Durasinya 3 sampai 7 menit. Mungkin ada nanti 3 sampai 5 video. Nanti syaratnya harus dipublish, diupload di media sosial kalian. Bisa Facebook, IG, kemudian YouTube, terserah. Seperti itu. Ini untuk kontrak perkuliahan mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Ya, mungkin mau bertanya, mohon maaf tadi suaranya nggak jelas, Mas Budi Arianto. Kalau misalkan ada keterbatasan tentang tadi, bisa chat, bisa dikirim lewat dari sini pesan. Mungkin ada mau nanya atau apa, monggo silakan. Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Nah, di materi pertama ini yaitu kita bahas tentang pengenalan IoT. Berawal dari sejarahnya, di tahun 1980-an, IoT sebenarnya sudah tercipta di mana mahasiswa, yaitu sekelompok mahasiswa, jadi bukan sendiri, ada timnya, sekelompok mahasiswa, membuat dari Universitas Carnegie Mellon, USA, yaitu membuat mesin penjual otomatis Coca-Cola di kampus mereka. Nah, konsep itu sama seperti mesin kopi jumper yang ada di Pelita Bangsa itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka tidak perlu untuk menghabiskan energi datang ke toko-toko untuk membeli botol Coca-Cola. Jadi dibuatkan satu mesin otomatis memasukkan uang, order lewat pencet tombol keypad. Nah, nanti itu terpasang saklar mikronya ke mesin, nanti akan merespon melaporkan berapa banyak nanti Coca-Cola kali yang dibeli. Kemudian yang tersedia berapa banyak, tinggal berapa. Nah, konsepnya juga online berjaringan. Nah, tapi waktu itu belum tahu ada namanya konsep Internet of Things. Nah, baru di tahun 1999, Kevin Ashton, nah dia yang memberitahukan tentang konsep IoT, Internet of Things. Nah, istilah ini merepresentasikan dari judul proyek sensor dia yang dia buat, yaitu berupa webcam kamera untuk mengamati area sekitar, mengontrol, dan menganalisis data. Oke, ini sejarahnya, kemudian perkembangannya mulai dari sejarah awal sampai tahun saat ini. Di tahun 1989, nah ini baru satu produk yang rilis. Dan produk ini pertama yang rilis tentang konsep IoT. Berupa seperti layaknya router ataupun modem, di mana akan merespon area sekitar dan mengirimkan data ke server ataupun platform yang digunakan waktu itu. Nah, terus dikembangkan di tahun 1993 dibuatkannya webcam. Ini juga pertama kali online. Nah, di sini oleh kampus Cambridge City. Nah,
Nah, baru yang di tahun 1994 dikembangkan menjadi webcam. Nah, ini cikal bakal yang adanya visibility kalau di pasaran tuh namanya alatnya untuk virtuality. Nah, kemudian lanjut di tahun 1999 si Kevin Ashton. Nah, ini membuat jurnal dan penelitiannya tentang Internet of Things. Nah, ya, saking membuat penelitiannya ada dari pihak LG tahun 2000 ingin menerapkan konsep Internet of Things yaitu dengan membuat mesin kulkas pintar pertama kali, di mana menggunakan device konsol untuk MCU-nya, kemudian mendapatkan data dari temperatur dan dikirimkan ke jaringan online. Nah, dari sini di UN melihat dan mempublish jurnal-jurnal tentang Internet of Things. Sehingga di tahun 2007 muncullah smartphone pertama, first iPhone launching untuk IoT. Nah, baru dilanjutkan di proses 2008 sampai 2015. Nah, itu beralih IoT-nya dengan menggunakan gadget, yaitu mobile, di mana bisa di mana saja, kapan saja, asal terhubung dengan internet, kita bisa mengatur, mengontrol, dan menganalisis data. Yaitu mulai dari tablet, kemudian dibuatkannya smart city. Nah, itu lanjut karena kebutuhannya butuh dengan kecepatan dan jaringan yang handal dan area yang luas. Makanya di tahun 2016 muncul AWS, yaitu berupa AWS IT Core, di mana nantinya akan menghandle jumlah data yang ada di cloud untuk proses transaksi IoT. Nah, ternyata di tahun 2020 jumlahnya semakin bertambah. Dari jumlah IoT device-nya yang terkoneksi lebih dari 50% jumlah yang aktif. Nah, di 2021 dihitung kembali lebih dari 10 juta IoT device yang aktif. Nah, saking banyaknya sekarang dimanfaatkan IoT untuk kebutuhan ekonomi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya saving energy. Yaitu misalkan ingin mengontrol satu gedung smart building Pelita Bangsa ada 6 lantai. Satu lantai ada misalkan 5 ruang. Nah, setiap satu ruang, satu departemen ada 4 orang. Nah, di situ nantinya kalau misalkan belum datang, kondisinya mati semua, kemudian pintu tertutup, AC. Nah, ketika ada orang mudah menggunakan akses masuk, maka nantinya itu bisa bekerja, yaitu nantinya akan terdeteksi kalau misalkan ada orang, maka pintu kebuka, AC hidup, kemudian juga lampu hidup. Nah, konsepnya nanti itu ke saving energy, sehingga perekonomiannya dapat. Karena di situ dari saving energy nanti bisa terlihat beban listrik penggunaan, yaitu apakah berkurang atau bertambah. Nah, jadi arahnya penghematan. Seperti itu. Sampai sejauh ini itu yang digunakan. Tapi prediksinya 10 tahun lagi ke depan untuk IoT masih survive dan banyak peminatnya. Karena jurnal-jurnal penelitian sendiri terus berkembang, terus bertambah, modifikasi update-nya terus berlangsung sampai sekarang. Oke, itu dari sejarah IoT dan perkembangannya. Berikutnya kita akan bahas tentang IoT itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Halo, terdengar suara saya tidak? Dengar, Pak. Nah, ya. Pak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Atau ada yang kurang Iya, jelas, Bang. tanyakan. Baik, Oke, Pak. kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, apa itu Internet of Things? Nah, mungkin ada dari kalian ada yang mau komentar apa itu Internet of Things? Monggo silakan.
Halo? Apa itu Internet of Things? Ada yang masuk? Oke. Internet of Things itu things berarti ada sesuatu atau benda atau alat di mana bentuknya plural jamak. Jadi ada beberapa alat atau beberapa sensor. Nah, di mana internet ada kata penyambungnya. Berarti alat tersebut terhubung dengan jaringan. Dan jaringannya internet itu jaringan yang luas. Nah, bisa juga jaringannya lokal. Nah, tapi kalau lokal hanya area tersebut, tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau internet bisa kemana-mana. Nah, di konsepnya IoT sendiri atau Internet of Things, ini merupakan konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet. Karena konektivitas internet ini pasti akan tersambung terus-menerus. Kecuali mungkin ada yang mati lampu, catur daya, dan sebagainya dari efisiensi energi. Oke, dari Kasagras sendiri itu berupa tim koordinasi dan support action for global RFID related activities and standarisasi. Nah, dia mendefinisikan untuk IoT sendiri di mana berupa sebuah infrastruktur di mana infrastrukturnya terhubung dengan jaringan global. Nah, nantinya akan menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Nah, berbeda hal kalau misalkan untuk bagian SAP. Nah, SAP ini sistem Awen Union and Producte. Nah, dia mendefinisikan seperti layaknya dunia, di mana dunia ini berupa benda-benda fisik yang diintegrasikan ke dalam jaringan. Nah, nanti si benda-benda fisik ini mempunyai peran aktif dalam proses bisnisnya. Nah, ada dari ETP EPOS yang mendefinisikan bahwa IoT ini merupakan jaringan yang dibentuk oleh hal-hal atau benda-benda yang memiliki identitas. Nah, nantinya fungsinya tersebut untuk digunakan kecerdasan buatan atau antarmuka kecerdasannya. Nah, di mana ada konteksnya berupa sosial ataupun lingkungan. Seperti itu. Dan ini berikutnya berupa unsur-unsur IoT. Di mana unsur IoT ada 3. Pertama sensor, kedua konektivitas, ketiga humidity, pengolahan data. Nah, 3 ini sensor, konektivitas, dan pengolahan data merupakan unsur yang harus ada. Nah, kalau 3 ini ada, ini disebut sebagai sistemnya sudah IoT. Nah, IoT sendiri banyak, ada yang IoT semi lokal, ada yang lokal tanpa harus online. Nah, tergantung dari konsepnya seperti apa. Nah, di sini ada dari sensor nanti digunakan untuk menangkap data. Nah, datanya nanti akan diolah. Nah, makanya ada pengolahan data. Kemudian nanti ketika data yang sudah diolah siap untuk dikirimkan ke master. Nah, ini prosesnya ada mengirim, terima, receive, dan RX secara terus-menerus karena terhubung dengan jaringan. Oke, itu dari sensor. Dari konektivitasnya sendiri berupa jaringan, koneksi. Nah, di sini disebut sebagai IoT jika terhubung dengan cloud atau online. Nah, kalau misalkan tidak online, tidak terhubung dengan cloud, berarti bukan konsepnya IoT. Karena IoT sendiri berupa Internet of Things. Nah, bisa kalau misalkan tanpa internet, bisa. Misalkan menggunakan WiFi atau menggunakan kabel jaringan Ethernet. Nah, tapi hanya untuk area tersebut. Tidak bisa bawa keluar. Contohnya seperti Bluetooth, kayak apa? eh,
keyboard Bluetooth, mouse Bluetooth, kemudian komputernya juga Bluetooth, dan seperti itu. Dan yang ketiga ada pengolahan data. Ini harus ada. Karena nanti data yang diterima oleh si sensor berupa analog yang perlu didigitalkan. Nanti datanya sudah digital, baru dikirim ke si masternya ataupun si MCU ataupun si microcontrolnya. Nanti data transfer ke dalam cloud, proses selanjutnya pengolahan data. Nah, data-data yang terkumpul tersebut nanti akan menghasilkan nilai untuk dianalisa. Nah, nilainya sendiri nanti akan menunjukkan tindakan apa yang harus diberikan. Seperti itu. Oke, ini unsur-unsur IoT-nya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang sensor. Nah, sensor itu berupa things atau beberapa banyak karena bentuknya plural, jamak. Jadi bukan hanya satu sensor saja, tapi ada beberapa sensor. Nah, di sini contohnya untuk smartphone, hotel pincang. Ada juga untuk sensornya accelerometer. Nah, biasanya di handphone ada air quality sensor untuk sensor deteksi udara. Kemudian ada biomedical sensor, ada kamera dan lain-lain. Nah, ini contohnya untuk yang sensor accelerometer. Biasa dipakai di handphone untuk Oke. Nah, yang berikutnya nih accelerometer biasanya ada di handphone untuk percepatan, misalkan di swipe kiri atas, kanan bawah. Kemudian juga ada posisinya bisa landscape ataupun portrait. Ada juga sensornya untuk kualitas air udara. Nah, ini biasanya polusinya seperti apa, karbon dioksida bagaimana. Ada juga untuk sensor biomedical. Bisa dipakai di smartwatch. Nah, itu bisa mendeteksi detak jantung, kadar oksigen, dan lain-lain. Ataupun untuk sensor yang ada di perumahan-perumahan. Nah, biasanya berupa door lock ataupun sensor eh, menggunakan kamera, webcam. Nah, ini mengenalkan gambar data visual. Kemudian juga ada sensor teknik kimia. Nah, dia dapat menggunakan area tersebut untuk mendeteksi pH, temperatur, suhu, dan sebagainya. Ada juga sensor, contohnya untuk mengukur arus listrik. Nah, benar enggak nilai kWh-nya, kemudian turun enggak tegangannya. Nah, ada juga untuk sensor humidity, ya biasanya memantau kelembaban ataupun jumlah uap air di udara. Nah, biasanya di industri ini mengelola supaya kelembabannya terkontrol. Karena di sana dipakai airnya untuk penyulingan. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada juga yang proximity sensor. Nah, ini dipakai di mobil Hyundai Stargazer. Kalau misalkan ataupun Honda tipe yang lain. Nah, itu dipakai kalau misalkan di area tersebut tidak ada mobil, maka akan lanjut sedang. Kalau nggak ada, lajunya mungkin pelan. Kalau misalkan dekat, itu akan berhenti. Untuk mendeteksi sistem safety-nya menggunakan proximity sensor. Nah, oke, itu dari segi sensor. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke konektivitas? Halo, terdengar suara saya? Iya, Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Belum Pak, belum ada. Belum ada. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, unsur yang kedua selain sensor ada konektivitas, yaitu berupa koneksi, di mana ini merupakan sarana jasa karena dia akan mengirimkan dan menerima data paket. Nah, di sini konektivitas kalau kita ingin membuat sistemnya IoT, nah perangkatnya tentu banyak pilihan, mulai dari yang seluler, menggunakan SIM card 4G, 5G, atau menggunakan wire, Ethernet, RJ45, kabel jaringan, ataupun fiber optik. Nah, kemudian perangkat yang ketiga satelit. Nah, satelit ini rada repot karena butuh surat proposal untuk pengajuan penggunaan satelit. Kemudian biasanya di TikTok itu dilempar-lempar karena sangat sulit untuk persetujuannya. Kemudian ada juga short range wireless-nya menggunakan WiFi ataupun menggunakan Bluetooth yang lebih pendek atau Zigbee. Nah, yang terakhir ini menggunakan WAN, Wide Area Network. Jadi lebih luas cakupannya dibandingkan untuk jaringan LAN. Oke, ini dari konektivitasnya. Nah, ketika kita ingin mendesain IoT, dari segi konektivitasnya harus mencakup 3 syarat. Yang pertama, cakupan areanya. Jadi kalau misalkan kita ingin connect terkontrol, kita lihat dari area yang kita ingin bangun sistem IoT. Kemudian luasnya seberapa besar, karena nanti akan menentukan energi yang digunakan. Nah, kemudian setelah itu juga akan terlihat kecepatan datanya. Nah, ini so far semakin baik, semakin bagus, dan juga harganya bisa mengikuti semakin mahal. Oke, dari tiga ini harus ada berupa cakupan, efisiensi energi, dan juga untuk kecepatan data. Nah, di sini dari tiga syarat itu sehingga di konektivitasnya menghasilkan tiga kategori. Yang pertama technical. Tentu secara teknikal harus tahu bagaimana cara membuat dengan IoT. Mulai dari kamera, kemudian lemari, kemudian device-device syarat yang lain seperti apa. Nah, dari secara teknikal ini muncullah komersial. Nah, komersial ini yaitu dicerang bagaimana hasilnya dari IoT tersebut. Apakah pembiayaannya naik atau turun, kemudian reliability-nya seperti apa, security-nya bagus atau tidak. Nah, ini bisa terlihat untuk peran konektivitas IoT yang didesain. Nah, selain itu ada juga ya ekonomi, kemudian komersial, teknikal, kemudian komersial, ada juga ekosistem. Nah, kalau ekosistem ini berdasarkan satu gedung, misalkan smart home, nah berarti situ ada CCTV, ada kamera untuk deteksi itu, kemudian ada eh, barang-barang yang lain. Nah, disitulah konsep IoT-nya untuk ekosistem jika terhubung dari satu device ataupun device yang lain dalam satu cakupan area banyak device IoT yang berjalan. Oke, nah ini lanjutannya berupa perbandingan. Kalau kita ingin menggunakan akses ke internet, nah biasanya kalau misalkan yang murah meriah ini menggunakan SIM card, mulai dari Telkomsel, XL, Indosat dan lain-lain, di mana nanti akan di booking lewat komunikasi TCP/IP dengan menggunakan port tertentu. Nah, dilihat dari segi konektivitasnya dari ada komersial, ada teknikal, dan juga ada ekosistem di mana dari masing-masing tersebut menggunakan ada jumlah masing-masing seluruh ataupun revisi yang digunakan. Nah, biasanya nanti kita menggunakan Arduino Uno, kemudian koneksinya berupa RJ45 di mana digunakan untuk mengontrol, kemudian juga untuk memonitor
dan mengambil data untuk analisis. Oke, itu dari segi konektivitas. Monggo silakan ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk proses yang terakhir berupa pengolahan data. Oke, ada yang tanyakan? Monggo silakan. Lanjut dulu mungkin Pak, nanti di akhir aja Pak. Oke, Nah, di sini bertanya Pak, iya silakan. kalau kayak memanfaatkan gelombang elektromagnetik itu termasuk kayak Pak, kayak itu remote control kayak gitu Pak. Eh, Nah, untuk memanfaatkan gelombang elektromagnetik termasuk tidak. Kalau misalkan konsepnya memakan gelombang elektromagnetik, kemudian mengirimkan sinyal dan mengolah sinyal ke jaringan lewat online, syaratnya online ya. Nah, itu nantinya mungkin bisa kirim ke server kah, atau ke master MCU-nya, atau ke user pemakainya. Nah, itu sudah konsepnya IoT. Tapi kalau misalkan sekedar hanya memakan gelombang elektromagnetik, kemudian cakupannya tidak jauh atau tidak kemana-mana, itu hanya sekedar controller saja namanya. Tapi kalau misalkan Berarti kayak ya, analog kayak gitu ya Pak, ya, analog terbatas gitu ya. ya seperti itu. Oke Nah, Pak. oke. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Izin bertanya Pak, Monggo silakan. misal kita bikin testing untuk login tapi pakai kartu Pak, termasuk IoT bukan Pak? Pakai Oke, lokal host Pak. oke. Nah, untuk login pakai kartu, kemudian pakai localhost, berarti dia menembak ke IP, kemudian port, kemudian loginnya RFID kartu, nanti akan mengirimkan data lewat jaringan, tapi jaringannya lokal, yaitu tidak online, betul kan ya? Iya Pak. Nah, kalau misalkan jaringan lokal itu konsepnya industri opting, bukan internet opting. Jadi kalau misalkan industri menerapkan internetnya ada IIoT, industri Internet of Things. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu hanya sebatas industri opting, yaitu di mana ada satu sistem biasanya untuk absensi, kemudian dia nanti akan terhubung device-nya lewat TCP/IP, nembak IP dan portnya berapa, dan data ada yang masuk berupa reader dari RFID nanti akan dikumpulkan dan dikirim untuk mengolah data ke server. Seperti itu. Itu bukan IoT, bukan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Tapi kalau misalkan bisa diterapkan menuju online, terhubung ke server, datanya di cloud, nah itu bisa sebagai IoT. Oke, monggo yang lain ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini unsur yang ketiga, ada pengolahan data. Nah, konsep ini kalau tidak ada pengolahan data, maka bukan IoT. Kalau tidak ada sensor juga sama, apalagi kalau tidak ada konektivitas. Nah, sudah terlihat. Oke, kita awali yang pertama tentang sensor sudah, konektivitas sudah, dan yang terakhir tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini nanti si IoT harus memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menganalisis data yang didapatkan secara cepat dan akurat. Nah, ini nantinya tujuan akhirnya bisa mengambil keputusan yang terbaik dari data tersebut. Jadi proses pengolahan data ini mulai data yang diambil nanti akan dikumpulkan. Kemudian kalau sudah dikumpulkan, datanya akan dikirim ke server, ke cloud, ataupun ke user pengguna. Nah, nanti dalam sudah dikirim, itu berupa ada pengolahan data. Baik itu di
mikronya ataupun dari servernya sendiri atau dari aplikasi UI-nya, bisa menggunakan Android ataupun website ataupun berupa handphone. Nah, di sini nanti akan bisa dianalisis data. Seperti apa? Balikan kembali kepada si user penggunanya. Apakah langsung ditelepon kalau misalkan data tidak sesuai dari data aslinya untuk pengambil keputusan, ya nantinya biasanya akan di cross check ulang apakah datanya sesuai atau tidak. Nah, ini tujuan akhirnya bisa mengambil tindakan untuk mengontrol, memonitor, ataupun hanya untuk menganalisis data. Dari segi pengolahan, baru kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini didapatkan dari sensor, dari things-nya, dari banyak alat yang sensor tersebut. Kemudian nanti didapatkan data, karena sensor nanti akan mengumpulkan perubahan yang terjadi di area sekitar. Nah, karena bentuknya masih analog, maka akan dikonversi ke digital. Analog to digital. Nah, nanti kalau udah bentuknya digital, baru nanti bisa dieksekusi, diproses oleh si MCU, oleh si mesin, oleh si Arduino. Nah, nantinya akan dikirimkan data tersebut lewat jaringan. Ataupun ada juga disimpan dalam variabel memori sementaranya, supaya nanti bisa dieksekusi lebih cepat, lebih baik. Nah, terus saja proses pengumpulan data ini nanti akan dilakukan oleh device yang kita gunakan, sensor yang digunakan, nanti akan terhubung ke device-nya, salah satunya nanti mungkin NLC. Nah, disinilah proses pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data, ketika data sudah terkumpul mau kita kirim, nah ini ada tantangannya. Nah, nanti kalau misalkan tantangan ini akan terlihat ketika kalian ingin mencoba mengimplementasikan, merancang lah. Nah, yang pertama nanti kesesuaian sensor. Nah, ketika ingin mendesain IoT, sistem IoT, kita ingin membuat IoT-nya sebagai apa nih? Misalkan sensor IoT, sistem IoT untuk penyiraman tanaman secara otomatis. Nah, nanti kalau misalkan nyiram tanaman, nanti butuh sensornya humidity, kelembaban, kemudian temperatur. Nanti akan terdeteksi ataupun unsur tanah ada sensor untuk cek oksigennya. Nah, nanti kalau misalkan terdeteksi ada delaynya bisa terlihat. Nah, kadang konversi sendiri bisa dilakukan oleh si sensor ataupun juga bisa di mesinnya atau di Arduino-nya. Nanti disesuaikan yang pertama kesesuaian sensornya sudah pas atau sesuai atau tidak. Nanti kalau misalkan sesuai, nanti yang kedua akurasi datanya. Data yang dikumpulkan benar atau tidak. Ada data yang eh, jumping ataupun mengikuti ataupun data fake atau data palsu. Nah, di situ ada proses filter, kemudian nanti sudah didapatkan data aslinya, baru selanjutnya diproses berikutnya, yaitu contohnya ketersediaan energi. Nah, di sini contohnya misalkan menggunakan baterai atau power supply 220 dari PLN. Nah, ketersediaan energi ini bahayanya kalau misalkan putus listrik atau misalkan ada gangguan listrik dari PLN putus atau baterainya habis. Nah, maka sudah hilang konsep IoT-nya. Sistemnya berarti ada yang salah atau di mana? Oh, ternyata ini baterainya habis. Nah, biasanya kalau misalkan untuk mengakalinya dirubah menggunakan baterai charging. Jadi otomatis ketika digunakan dia juga mengecas, ketika dibutuhkan baru bisa dikonektivitaskan. Nah, selain itu ada juga menggunakan solar panel dan lain-lain. Nah, yang keempat baru konektivitas. Jadi dipastikan jaringannya yang digunakan nanti itu konektivitasnya bagus, hasilnya bagus, seperti itu. Oke, ini tantangannya dalam pengumpulan data. Selanjutnya setelah dikumpulkan, data dikirim. Nah, dalam pengirimannya, tentu dari pengumpulan proses, kita menggunakan jaringan. Dan jaringannya namanya internet harus online.
Nah, ketika menggunakan jaringan yang online, ini datanya kita transfer lewat menggunakan protokol pengiriman. Bisa menggunakan MQTT, HTTP atau HTTPS, ataupun juga berupa COAP. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita kirim menggunakan salah satu platform tadi, maka akan muncul infonya sukses atau data diterima. Nah, selanjutnya baru kita bisa olah data tersebut. Nah, di sini ada 4 metode pengiriman. Mulai yang pertama, publish and subscribe model. Nah, ini pengirimannya nanti pengirim akan mengirimkan data di mana penerimanya harus berlangganan terlebih dahulu. Jadi dipasangkan atau dikawinkan terlebih dahulu untuk si penerima. Nah, nanti dia akan mendapatkan data langsung dari si perangkat ke topik. Nah, ada yang kedua, request to respond model. Nah, ini yang sering digunakan di luaran, di sekitar Cikarang. Jadi request dan respon model. Contohnya seperti apa? Contohnya buat aplikasi untuk menghidupkan lampu mati kamera. Lampu mati kamera di atasnya dibuatkan unsur TTL mungkin sekitar 10 meter. Nah, di situ nanti ketika request untuk hidup maka akan hidup, untuk mati akan mati. Misalkan ada Arduino Uno, wadah saklar, switch, lampu, kemudian juga ada speaker. Nah, ini request to respond, ketika kita merequest maka akan dapat responnya langsung secara real time. Ada juga dari batching dan agregasi. Nah, batching agregasi ini biasanya dikumpulkan data dulu sebanyak mungkin. Ketika tidak ada data lagi yang masuk, maka akan dikirimkan data yang terakhir seperti apa. Oke, yang terakhir ada prioritas. Nah, prioritas ini biasanya yang penting memiliki prioritas yang tinggi. Nah, biasanya dalam pengirimannya misalkan ada kebakaran, ada bencana atau force major yang lain. Nah, ini diutamakan terlebih dahulu prioritas acknowledge prioritas. Nah, setelah itu baru nanti proses tahapan akan dilakukan untuk mendapatkan hasil kajinya. Mulai berawal dari penerimaan data, datanya nanti dibersihkan terlebih dahulu menggunakan filterisasi, kemudian datanya ditangkap, hingga kemudian dibentukkan hasilnya berupa transformasi ataupun tabel. Nah, dari situ validasi datanya sudah sesuai atau tidak. Makanya akan diajukan untuk proyek berikutnya perlu dibeli atau tidak, seperti itu. Nah, teknik pengolahan IoT sendiri ini ada 5 di pasaran. Dan di Indonesia sendiri sudah ditetapkan ada 5. Yang pertama tentang teknik analisis deskriptif. Nah, contohnya ini misalkan punya telur, kemudian ingin mengecek nantinya telur tersebut eh, sesuai atau tidak. Nah, nanti berupa analisis deskripsinya menggambarkan kondisi tersebut. Contohnya misalkan ada lampu mati, dimatiin. Ada pengen dihidupin, udah malam, nanti bisa dihidupin. Ada yang kedua analisis pemetaan. Nah, pemetaan biasanya menggunakan area covers yang lebih luas. Ya, dia menggunakan satelit. Kemudian juga ada analisis prediktif. Ya, biasanya untuk memprediksi ke depannya. Contohnya misalkan humidity untuk mengecek misalkan sekarang suhu temperaturnya sekian. Nah, ini bisa diperkirakan mungkin 2 jam berikutnya atau 3 jam berikutnya akan ada badai besar, hujan besar, atau menjadi lebih cerah. Nah, kemudian ada analisis pemrosesan sinyal. Nah, biasanya di sini berhubungan dengan frekuensi dan waktu. Nah, biasanya ini menggunakan alat device-nya yang menggunakan sinyal frekuensi. Contohnya kartu RFID seperti itu. Kemudian juga ada machine learning. Nah, machine learning bisa dibenamkan ke dalam MCU, misalkan menggunakan Arduino Uno. Nah, di mana nantinya ketika ada data yang didapatkan oleh si sensor bisa digabungkan dengan
algoritma artificial intelligence, sehingga nantinya bisa dikirimkan ke si user bahwa datanya tersebut sudah menampilkan pola dan trennya seperti layaknya real asli di lapangan. Seperti itu. Bentar, ada yang masuk tadi. Oke, saya balik kembali. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan ya. Dan ini implementasi Internet of Things yang ada di dunia sampai saat ini. Ini pun digunakan di Indonesia, di Cikarang salah satunya juga ada. Contohnya misalkan Smart City. Ini digunakan di proyek jalan-jalan utama, jalan-jalan untuk menghidupin lampu, salah satunya. Ada smart mall, menghitung jumlah orang pengunjung, ada smart traffic di lalu lintas, ada smart environment, ada security dan emergency, ada yang retail, logistik, ada yang industrial control. Nah, kayak tadi industrial control. Nah, ini bisa disebut dengan IoT jika terhubung online ke internet. Tapi kalau offline, nah itu bukan IoT, tapi konsepnya berjaringan atau disebut juga dengan DCS, Distributed Control System. Kemudian juga ada yang smart agriculture, ada yang smart farming. Nah, agriculture ini yaitu pernah mahasiswa membuat IoT untuk mengusir hama burung di area sawah. Nah, ini menghidupkan, menggantikan biasanya orang-orangan atau kaleng, orang ataupun petani nanti akan menggerakkan benda tersebut untuk mengusir hama burung. Nah, ini digantikan oleh konsep IoT, nantinya akan mendeteksi adanya gerak, suara, kemudian juga gambar bahwa adanya burung, maka akan menghidupkan di sirine. Nah, untuk mendeteksi adanya perubahan di area sekitar. Nah, selain itu ada juga smart water, smart metering, home automation, e-health dan banking industri. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Kemudian ini tugas untuk pertemuan hari ini. Buatkan resume ataupun rangkuman untuk pertemuan hari ini. Yang kedua, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan terakhir ada nomor telepon dan juga email saya. Bisa japri ataupun WA di grup atau langsung dikirimkan telepon. Monggo. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk tugasnya itu di kampus apa gimana Pak? Apa Oke. sampai UTS? Oke, untuk tugasnya, setiap pertemuan itu ada tugas. Tugas untuk pertemuan hari ini itu buat resume rangkuman di file Word atau PDF. Kemudian yang keduanya mencari jurnal penelitian tentang IoT, PDF juga. Nah, dua file itu nanti di zip, diposkan di e-kampus di tiap pertemuan. Batas waktunya sebelum UAS masih lama, tapi jangan sampai lupa. Seperti itu. Dan juga nanti ada tugas untuk pembuatan video sekitar 3-7 menit. Ada videonya 3-5 video di antara dari pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Monggo silakan yang lainnya kalau ada mau ditanyakan. Ini juga saya rekam, rekamannya udah dapat berapa nih? Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau misalkan online seperti ini, sulit untuk menjelaskan dan mengimplementasikan alat IoT. Nanti ketika di kelas, baru nanti minggu depan di kelas saya bawa alat dari
PT ya bisa dibuat untuk konsep IoT. Monggo silakan kalau ada yang menanyakan. Sudah dapat 50 menit. Oke, tidak ada yang menanyakan. Halo, suara saya terdengar jelas tidak? Mungkin Benar, cukup Pak. Pak dari teman-teman ada yang gitu. Cukup Pak. Oke, cukup. Oke, kalau cukup ini akan saya stop. Oke, kalau cukup akan saya stop recordnya. Nanti akan saya publish di YouTube dan linknya nanti bisa kalian cek di folder video di tiap-tiap pertemuan. Hanya untuk daring saja ya, kalau offline nanti mungkin tugas kalian untuk memvideokan. Kemudian oke itu aja. Saya stop.